kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Disiarkan langsung dari Aula Paroki Santo Yosef Purwokerto. Inilah dia, OMK Tersesat. Mari kita sambut pembawa acara kita, Kevin, Nico, dan Gaby. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat malam Dan selamat datang dari OMK Tersesat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, ini kita bersama-sama dengan kaum muda Katolik yang katanya tersesat. Nah, Saya Kevin. saya Niko. Saya Gaby. Nah, sebelum memulai acara, kita semua para talent dan pengisi acara serta kru sudah melakukan tes dan hasilnya negatif. Benar Makanya banget. kita boleh lepas masker, tapi tetap jaga jarak. Iya, siap. Nah, teman-teman di sini, Pak, teman-teman kaum muda di sini pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan liar, pertanyaan-pertanyaan menarik, mungkin pertanyaan lucu ya, Betul. tentang entah tentang gereja, tentang aturan gereja, ataupun tentang Alkitab nih, teman-teman. Nah, disinilah tempatnya untuk kita semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh ya bisa dibilang ya. Nah, sebelum kita memulai pertanyaan-pertanyaan, kita membahas dulu. Yang paling nyeleneh kan jargon kita kan. Iya, benar banget. OMK Tersesat, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Itu kenapa? Karena misteri iman kita itu pasti kedepannya kita terus menjadi pertanyaan. Kita terus bertanya sampai kita mati. Dan jawabannya akan kita temukan saat kita pindah dari dunia ini, ya kan? Ya, benar. Kalau masuk surga, ya kan? Ya. Nah, dari semua pertanyaan yang sudah terkumpul ini, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang katanya tersesat ya, bisa juga bertanya lewat kolom live chat nih, langsung aja. Nah, nanti 2 pertanyaan akan kita pilih, lalu kita tanyakan langsung ke narasumber. Kapan itu nanti? Segmen terakhir. Segmen terakhir. Ya. Oke. Nah, Mas Niko, Mas Gaby, Ya, tahu Mas nggak Kevin. sih, tadi kita itu udah disuguhin penampilan yang sangat apik. Penampilan yang menarik dari yang namanya itu Fostik Reborn. Nah, Mas Gaby, Mas Niko, tahu nggak sih Fostik Reborn itu apa? Kalau Fostik Ribbon, saya taunya Fostiknya. Itu kan singkatan dari Voltus Akustik. Ya, bener banget. Ribbonnya saya nggak tahu itu. Nah, kenapa Reborn? Kenapa Fostik Reborn? Fostik Reborn sendiri itu sekumpulan anak muda yang gemar memainkan musik. Nah, kenapa Reborn? Karena mereka dulu sudah aktif, sudah melayani Tuhan dan sempat mati. Mati. Kenapa itu? Mati dalam arti bukan, Wah, oh iya, tapi mereka sempat tidak aktif. Oh, vakum. Vakum, bisa dibilang vakum. Nah, di acara ini mereka perdana hidup kembali, Perdana. bangkit dari kubur. Wah, amin. Haleluya. Nah, itulah kenapa namanya Fostik Reborn. Langsung aja kita akan dengar lagi nih dari penampilan dari mereka. Tanpa basa-basi cenat-cenut, mari kita langsung aja sambut Fostik Ribbon.
kembang Nyanyi senang, rianglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan di bumi mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, rianglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, di semua lorong bumi hadirlah sahabatmu. Perhatian dari kawan menghangitkan kasihmu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Selamat datang lagi nih, kita udah balik lagi nih. Iya. Di acara kita yang perdana ini, OMK tersesat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, acara ini spesial banget Mas Diko. Betul. Karena kita mendatangi, Mendatangkan. mendatangkan, Oh, iya. maaf. mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Tahu nggak Mas Diko? Tahu, soalnya saya udah lihat di pamflet. Katanya rahasia. Oh, Ya. oke. Gimik panitia emang gitu. Baiklah, kita ini mendatangkan seorang narasumber, Betul. seorang pria dewasa yang umurnya sudah berkepala 4. Betul. Tetapi dia bapak tersebut memilih untuk tidak menikah, untuk mewartakan kerajaan Allah. Waduh. Ya, Kalau ini iya. langsung Kalau- saja Pak ya. Panggil aja langsung. Langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome Romo Elton. Silakan duduk Romo. Nah, Romo. Ini. Biar lebih lantang Romo. Thank you. Nah, gimana Romo? Kabarnya Romo? Kabar baik semua, selamat malam. Selamat malam. Niko, Kevin, Gaby. Semangat sekali kalian malam ini. Iya Harus Romo, semangat. harus semangat Romo. Iya. Semangat pagi terus Romo. Kultus Reborn. Iya Romo. Nah ini kan lagi menjelang mau Natal Romo ya, kan kemarin habis pengakuan dosa juga Romo. Nah ini banyak nggak Romo yang ngaku dosa kemarin? Meningkat atau menurun ini? Ijo apa merah ini? Ah, ya. Hari pertama cukup banyak, hari kedua agak menurun. Oh menurun ya. Dan sepertinya kalian perlu segera mengaku dosa. Nah ini makanya. Gimana ini Bro Diko sama Bro Kevin ini. Ya memang seperti itu Romo. Nah kalau orang ngaku, ini boleh tanya nggak Mo? Oh, Yang kemarin lain yang sekali. ngaku dosa, dosanya konsisten apa enggak? Apa diulang-ulang lagi? Apa dosanya bervariasi, monoton, homogen gitu? Itu rahasia pengakuan. Oh ya, siap pengakuan. Tidak boleh dibeberkan ya Romo ya? Rahasia pengakuan selesai di kamar pengakuan dan kami juga tidak ingat Gaby dosanya apa ya? Enggak. Oh betul Romo. Gitu. Kayak KPU ya Romo ya? Ya. Ya oke teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini juga tanyain gitu. Makanya kita di sini tanyakan kepada Romo langsung. Nah, pertanyaan pertama nih Romo. Jadi itu Tuhan kan mengajarkan kita kalau jika kita ditampar di pipi kanan, maka berikanlah pipi kirimu. Agar yang menampar kita mendapatkan kasih. Nah, terus saya ini enggak juga pengen gitu loh Romo, biar teman kita itu mengasihi kita juga. Jadi saya tampar pipi kanannya, lalu tampar pipi kirinya, biar
teman saya mengasihi saya juga. Nah, itu gimana tuh Romo pertanyaannya? Wah, ini pertanyaan menarik ini. Apa boleh praktek habis Kevin tampar Niko, Niko balik tampar Kevin? Iya Romo. Biar imbang Romo. Saling Biar imbang. mengasihi. Iya, itu konteks Yesus mengatakan menampar pipi kiri dan kanan itu adalah dalam konteks pengampunan. Ya. Pengampunan. Jadi dalam semangat pengampunan, bukan berarti misalnya begini nih, Kevin bisa mengatakan, Romo saya kan kalau menampar dia, dia menampar saya nggak membalas, berarti kan saya dapat berkah. Kalau misalnya saya menampar kembali dia, berarti saya juga memberi berkat kepada dia ya. Bisa jadi gitu kan ya. Seperti itu. Jadi seimbang ini. Jadi daripada dia cari berkat dari tempat lain, mending dari tangan saya gitu ya. Hampir balas kiri atau kanan. Ya. Tapi sebenarnya konteks Yesus mengatakan pengajaran itu adalah dalam konteks pengampunan. Dalam arti bahwa kekerasan yang dilakukan terus-menerus, mata rantai kekerasan itu tidak akan putus kalau kita saling berbalasan. Begitu. Jadi kalau menampar pipi kiri dan memberi pipi kanan, itu sebenarnya juga mau mengatakan kritik kepada orang. Itu misalnya dia menampar kiri, apakah kamu menampar saya belum puas atau perlu tamparan dengan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Berarti itu nggak bisa ini mau coki pahala mau gitu mau ganti-gantian Ya, gitu. Iya ganti-gantian. Ya, jadi di pihak lain Yesus kan mengatakan begini, hendaknya kamu saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Tetapi juga Yesus juga mengatakan bahwa kalau orang jahat pun mampu memberi hal baik kepada anaknya, ya itu bagaimana mungkin kamu yang baik memberi ular kepada anakmu kalau dia meminta roti. Itu sebenarnya dua perbandingan yang agak jauh, tapi pengajaran tentang pengampunan itu mengajak kita supaya mengerti dengan benar bahwa dengan membalas itu saya justru menjadi sama dengan dia. Saya justru tidak menambah pahala atau berkat bagi dia, tetapi saya justru menambah dosa bagi saya karena ya saya tidak ada pengampunan. Padahal pengampunan itu 70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas. Baik Romo, baik Romo. Gitu. Berarti intinya itu supaya memutus mata rantai kekerasan Romo Ya, dan membalas dengan ya, kasih. betul. Nah, baik Romo. Pertanyaan selanjutnya Romo. Kita sebagai umat Katolik selalu hari Minggu merayakan Ekaristi. Puncak Ekaristi di komuni ya Romo ya, di Doa Syukur Agung. Ya. Saat konsekrasi ada tubuh dan darah Kristus. Nah tapi saat komuni pembagian, ya umat cuma dapat rotinya saja, darahnya kemana Romo? Apakah kita nggak bisa dapat gitu ya, dalam bentuk apa gitu? Iya. Cup-cup kecil kan biasanya, Iya. saya sering lihat tuh yang bentuk cup ada itu. Iya, oke. Gimana Romo itu? Kayaknya saya perlu menyisakan sedikit ya setelah misa itu sedikit buat Niko ini. Nah iya. Anggurnya Gelas biar lengkap. berputar Romo. Jadi begini, tubuh dan darah itu satu kesatuan, ya. Yesus tubuhnya dia dan darahnya dia itu ada dalam satu kesatuan seluruh diri. Jadi tidak terpisah tubuh sendiri, darah sendiri. Lalu kemudian kita menerima tubuh berarti tubuh Kristus pada saat dibagi oleh prodiakon atau oleh romo atau suster. Kemudian waduh ini kayaknya kurang. Masa saya cuma dapat tubuh teruskan darahnya enggak. Sebenarnya gereja tidak punya pengajaran tentang dualisme tubuh dan darah. Tapi Yesus itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita menerima tubuh Kristus, itu juga sebenarnya di dalam tubuh Kristus itu mengandung darah Kristus. Sebaliknya, pada kesempatan tertentu dulu, ketika saya bertugas di daerah kepulauan, nah, pergi ke stasi, ternyata komuninya enggak cukup. Komuninya enggak cukup. Yang lain masih banyak ini antri. Akhirnya sambil yang lain saya pecah-pecah, yang lain tidak dapat hosti, saya kasih anggur untuk minum. Itu contoh. Jadi bukan berarti kalau saya cuma dapat satu saja, tubuh saja, berarti tidak lengkap. Tapi sebenarnya itu juga mengandung darah Kristus dalam. Atau bisa jadi komuni kudus itu kan dikonsekrasi.
pada kesempatan lain justru pada saat membagi komuni, walah ini komuninya habis. Tapi masih ada anggur, tapi masih ada komuni yang belum diberkati. Maka komuni yang belum diberkati itu bisa dipakai, tetapi dengan syarat harus dicelupkan di dalam darah Kristus, supaya itu menjadi lengkap. Nah, tapi kalau kita jawab nakal-nakalnya, saya lagi membayangkan kalau misalnya nih, kolekte umat Sanyos itu 1 bulan 1.000 ya misalnya. Oh iya. Misalnya saja. Anggur 1 drum 200 liter itu 2.000. Tiap minggu kita mesti bayar berapa beli anggur banyak Iya, itu gantinya semua bagi semua orang minum. gantinya Nah, itu ale-ale ya jawaban mungkin nakalnya ya Mo ya. Dia kali. Ya agak susah ya karena anggur juga bukan barang yang murah. Iya, Tapi itu Romo. juga barang yang mahal. Sehingga selain alasan pastoral itu sebenarnya di dalam tubuh dan darah itu sebenarnya ada satu kesatuan. Yesus hadir. Jadi dalam Ekaristi itu sebenarnya Yesus hadir dalam 3 kesempatan. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi kita tidak hanya, Yesus hadir cuma dalam tubuhnya yang kita sambut. Pada saat imam menyampaikan sabda dari mimbar sabda, itu Yesus hadir. Karena apa? Dia sedang bersabda. Nah, Yesus hadir juga ketika umat berkumpul, berhimpun dalam gereja. Dia katakan, di mana ada 1 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan yang ketiga itu, Yesus hadir dalam Ekaristi ketika komuni tubuh dan darahnya itu dikonsekrir dan kita menerima itu. Ya, baik Romo, baik. terima kasih Romo, sudah cukup menjawab Romo. Sudah jelas ya akalik ya. Ya lumayan jelas lah ya. Berarti emang benar ada faktor ekonomi juga. di Betul, situ. faktor ekonomi di Itu sini. juga ada tuh, nggak bisa ditipu. Maksudnya nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kita membiayai begitu besar anggur yang banyak untuk satu umat Santo Yosef 3.000, gudang kita nggak cukup muat drum-drum kaleng anggur gitu ya. Ya itu Maka jawaban, dari itu jawaban akal. ya, anak muda, ayo kolektor yang banyak. Kolektor yang banyak. Kolektor yang banyak, kolektor yang banyak. Siapa tahu kalau udah banyak kan dapat. Iya dapat lumayan. Ya. Biasanya anak muda ini 5.000 atau 5.000 bisa, 2.000 gitu ya. iya. Ajaib nggak tahu kenapa tahu jadi anggur aja gitu. Ya, kita langsung lanjut aja nih Mo, ke pertanyaan selanjutnya nih Mo. Ini ada cerita yang familiar nih, cukup familiar cerita dari kitab suci nih Mo. Yang tentang Yesus berpuasa dan digoda oleh iblis Mo. Nah, kan Yesus berpuasa itu 40 hari ya Mo, lama ya Mo ya. Nah, itu tuh beneran diganggu oleh iblis atau itu tuh sebenarnya Yesus tuh kelaparan sama kehausan. Jadi halo gitu, seakan-akan digoda oleh iblis itu gimana itu Mo? Ini pertanyaan bagus ya. Yesus halu, ternyata Yesus juga halu. Yesus itu manusia 100%, juga Allah 100%. Jadi Allah 100%, manusia 100%. Gambaran Yesus berpuasa 40 hari sebelum dia berkarya, itu sebenarnya juga melukiskan, saya ingin menarik kita ke belakang kepada masa perjanjian lama. 40 hari itu sebenarnya juga simbol perjalanan bangsa Israel 40 tahun di tengah padang gurun. Tuhan ingin melihat apakah mereka setia kepadanya apa enggak. Karena banyak tidak setia, sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Yerusalem itu, di tanah terjanji itu kalau menurut topografinya sebenarnya cuma 40 hari. Cuma karena mereka tidak setia, maka Tuhan bawa mereka putar sana, putar sini, naik gunung, turun gunung, untuk menguji apakah mereka setia kepada Tuhan apa enggak. Nah, Yesus, dia berpuasa 40 hari itu juga melambangkan bahwa dia ikut serta bersama bangsanya, dan dia ingin menunjukkan kepada Allah di 40 hari ini saya ingin setia. Satu. Nah, ketika 40 hari kan godaan datang. Ya mungkin juga bisa dia halu ya, tapi rasanya tidak. Jadi tidak. Ini sebenarnya gambar simbol antara kekuatan kebaikan dan kekuatan jahat yang ingin kalau Yesus dia berhenti berpuasa, maka karya penyelamatan ini tidak akan terjadi. Karena dia jatuh dalam dosa. Tapi katanya ini Mo, kalau pas puasa setan dibelenggu,
Tapi kok Yesus bisa digoda sama setan? Betul. Gimana? Jadi Romo? setan itu selama manusia ada, dia ada. Ya. Dia dibelenggu itu pada saat akhir zaman dia akan diikat. Ya. Jadi selama manusia ada, setan juga ada. Bukan di luar diri, di dalam diri juga ada setan. Benih-benih itu ada. Kejahatan. Jadi kalau kita melihat godaan Yesus itu, dia tidak halu, tapi ada 3 simbol yang diungkapkan kalau kita baca dalam Injil Lukas 40 hari. Yang pertama, rubah batu jadi roti. Ini kan kebutuhan yang sangat manusiawi. Orang lapar harus makan. Itu sudah pasti. Nah, setan memasuki dan menggoda Yesus yang akan menjalankan karya penyelamatan ini dengan urusan makan. Karena itu yang paling gampang. Kalau orang lapar ya makan, Yesus lapar ya makan saja. Tapi dia kalah, setan kalah. Kemudian bawa lagi ke atas bubungan bait Allah, jatuhkan dirimu. Itu kan dia mau mencoba Yesus, kamu kan Tuhan. Kan kalau kamu jatuhkan ada malaikat-malaikat natang kamu. Tapi Yesus juga menang karena dia melawan dengan sabdanya. Godaan ketiga, bawa ke puncak gunung, aku akan memberikan seluruh ini kepada kamu. Godaan kekuasaan, manusia itu biasa jatuh dalam godaan kekuasaan. Sehingga itu yang paling gampang ditembak oleh iblis supaya Yesus jatuh. Tapi dia juga menjawab, jangan engkau hanya satu Tuhan Allah yang harus kamu sembah. Begitu. Oke. Oke. Terus nih Mo, ada pertanyaan lagi nih Mo. Di saat Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan nih Mo. Kan Kain memberikan isinya itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa persembahan itu tidak diterima sedangkan yang diterima malah persembahan dari Habel yang isinya itu daging-dagingan? Itu gimana tuh? Apakah Tuhan tidak suka sayur-sayuran? Apakah Tuhan anti vegetarian? Iya, bisa jadi Tuhan vegetarian ya. Oke. Kitab Kejadian itu ya, itu tertulis dalam kitab Kejadian. Jadi kitab suci, kitab Kejadian dan Taurat Musa itu adalah refleksi iman bangsa Yahudi dalam hubungan Tuhan dengan Tuhan mereka. Jadi Allah yang mereka sebut Yahweh. Persembahan Kain itu kan sayur-sayuran, Habel itu daging-dagingan. Sebenarnya ini simbol juga. Jadi kitab suci juga mengandung banyak simbol. Simbolnya apa? Persembahan daging dari Habel itu sebenarnya melambangkan nanti persembahan Abraham yang harusnya dia persembahkan Ishak anaknya sebagai persembahan kepada Tuhan ketika dia minta, itu berhubungan dengan daging. Tapi karena Allah begitu mengasihi Abraham, akhirnya dia skip, jangan kasih Ishak, ada anak domba, persembahkan. Nah, lalu ini sebenarnya menggambarkan nanti cerita yang lebih jauh ke sana, yakni Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan tubuhku sebagai kurban, aku memberikan dagingku dan darahku. Jadi sebenarnya peristiwa persembahan di masa perjanjian lama itu terkoneksi dengan peristiwa penyaliban Kristus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan manusia. Ya itu. Jadi bukan soal Tuhan vegetarian atau kayaknya dia tidak suka makan sayur gitu ya. Tapi sebenarnya itu alur kisah tentang rencana keselamatan yang ingin dikisahkan oleh bangsa Yahudi dalam hubungan mereka dengan Yahweh. Berarti itu sebenarnya sudah di spoiler ya, mau jauh-jauh lama ya, mau ya. Namanya rencana keselamatan. Jadi rencana sudah dibikin dari jauh waktu. Itu Alkitab yang bikin Marvel kayaknya. Selanjutnya Romo. Ini kan kita sudah masuk era globalisasi Romo. Teknologi sudah sangat maju. Sangat-sangat maju. Sangat maju sekali. Sekarang sudah menemukan roket, habis itu penjelajahan antariksa luar angkasa. Katanya nih ke depannya Elon Musk mau bikin peradaban di Mars. Nah kalau misalnya ini benar terjadi, semua makhluk di dunia kayak manusia pindah ke Mars, kan dunia kosong. Tapi kan Yesus ngomong akan datang kedua kalinya. Tapi kalau datang ke dunia tapi dunianya kosong, gimana Romo? Oh iya, menarik ya pertanyaan. Ya, jadi ketika kisah tentang Yesus yang datang kedua kali itu, dia datang untuk manusia, ya, manusia. Jadi dalam pengajarannya tertentu dia mengatakan
apakah ketika saya datang masih ada orang berdiri? Atau ketika saya datang apakah saya masih menemukan iman di bumi? Ya, gitu kan ya. Jadi Allah itu Allah yang maha kuasa dan dia menciptakan kalau dalam ilmu galaksi ya, ilmu perbintangan itu banyak sekali planet dan bumi sebenarnya salah satu kehidupan yang diciptakan Allah itu sebenarnya menggambarkan bahwa karya penyelamatan Yesus Allah yang maha kuasa itu dia melampaui segala zaman, segala waktu dan segala tempat. Dan saya yakin bahwa ketika dia datang ke bumi masih banyak manusia berdiri dengan imannya. Oh iya, karena sabdanya tadi ya, Ya, manusia berdiri bukan manusia melayang ya Romo ya. Iya. Oke nih, lanjut lagi nih Mo. Ini soal yang dekat sama kaum muda ini Mo. Betul. Jadi soal narkoba nih Mo. Kan di kitab suci pernah dikatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah, ini kan kita kan menganggap narkoba ini sebagai musuh ya Mo ya. Jangan ditemenin lah gitu lah Mo. Nah, apakah kita harus mengasihi narkoba gitu Mo? Biar menuruti ajaran kitab suci gitu Mo. oke. Jadi mengasihi musuh itu dalam hubungan dengan relasi interpersonal antar manusia. Ya, musuh saya dengan ini bukan hubungan saya bermusuhan dengan benda-benda. Satu sisi yang lain, Yesus ketika mengatakan mengasihi musuh itu, Yesus hendak mengatakan tentang ada kasih yang ada di dalam hati dan perasaan manusia. Satu. Yang kedua, karena kita memiliki hati yang mengasihi, berarti kita harus juga memelihara kehidupan tubuh kita. Maka ketika kita menggunakan narkoba, itu sebenarnya kita tidak mengasihi tubuh kita. Juga kita tidak mengasihi kita tidak mengasihi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika mengatakan narkoba adalah musuh itu mau mengatakan marilah kasihilah tubuhmu karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya. Betul, karena tubuh kita bait Allah, tubuh kita juga perlu ditupai ya Romo ya. Perlu Romo itulah ya. Maka perlu rokok ya. Ya itu perlu pendupaan juga ya Mo. Ya, udah. Oke nih Mo. Karena tuh Mo, orang-orang yang di belakang itu udah pada habis gitu Mo. Habis waktunya. Oke, ada Waktunya, habis ya. waktunya gitu Mo. Ya. Kita langsung aja nih melihat penampilan dari False Week Reborn. Tuhan Allahku, jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Jangan utus aku, sebab aku ini
Kembali lagi di OMK Tersesat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebuah tembang ya. Tembang. Tembang dari Fostik Reborn. Nah, tadi Romo, tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya. Ya lumayan hai ya Romo ya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik Romo, yang lucu. Nah, sekarang kita akan mencoba bertanya kepada Romo ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya lebih serius Romo dan lebih kompleks serta aktual. Nah, sulit kayaknya. Mimisan. Aduh. Belum mulai ini udah mimisan aja ini. Nah, pertanyaan pertama Romo. Kembali lagi. Di era globalisasi ini, Benar, era globalisasi. kayak latar belakang skripsi. Ya. Nah, di era sekarang ini kan semuanya sudah terbuka Romo. Baik manusia antar manusia, negara antar negara sudah semua dapat diakses informasi. Tidak adanya pengkotak-kotakan lagi Romo. Sehingga munculnya suatu kaum yang sangat bebas, yang menentang hukum, yang namanya sekarang disebut LGBT Romo. Padahal kan dulu di zaman dulu sudah dijelaskan di Alkitab ya Romo ya, tentang kaum LGBT ini di Sodom dan Gomora. Sudah dibumi hanguskan oleh Allah. Tapi kok ya sekarang tidak ada pembumi hangusan Romo. Apakah Allah sudah berkenan apa gimana ini Romo terhadap kaum LGBT Romo? Karena Siapa juga tahu kan berubah pikiran. berubah pikiran siapa tahu ya kan. Bagaimana Romo pandangan gereja mengenai LGBT ini Romo? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita runut kembali ke cerita-cerita kitab suci, ini kaum ini sebenarnya juga sudah hidup di zaman itu, yang tadi disebutkan di Sodom dan Gomora. Apa yang menjadi pandangan gereja dengan hubungan kaum Sejenis, LGBT, lesbi, homoseksual, lesbian, Gay. homoseksual, gay, Transgender. biseksual dan transgender. Jadi ada lima kelompok ini. Gereja pertama begini, sikap gereja bagaimana? Pertama itu pintu gereja selalu terbuka bagi semua orang, termasuk kaum LGBT. Karena apa? Mereka dilahirkan juga sebagai anak Allah. Maka sikap gereja adalah tetap menerima dan mencintai mereka sebagai pribadi yang bermartabat. Itu pertama, harus kita pegang. Tidak untuk dikucilkan, tidak untuk didiskriminasi, karena perilaku mereka yang seperti itu. Maksudnya sebagai manusia, pintu gereja senantiasa terbuka untuk menerima dan juga sampai pada pendampingan bagaimana mereka ini bisa diarahkan ke hidup yang sebenarnya lebih tepat. Oke, itu yang pertama. Tetapi atas perilaku mereka yang seperti itu tentu gereja menolak. Karena apa? Itu melawan hukum kodrat. Melawan hukum kodrat. Kalau misalnya di dalam diri orang itu ada kecenderungan homoseksual atau lesbian atau biseksual, kecenderungan itu tidak diaktualisasikan, berarti sebenarnya itu tidak ada dosa dalam dirinya. Sama seperti kita yang heteroseksual, kita punya kemampuan, tapi tidak mengekspresikan secara tidak tepat. Bila ada potensi ini diaktualisasikan, orang yang punya kecenderungan ini pada tingkat kecenderungan tapi sampai pada perbuatannya, aktus humanusnya dengan tahu, sadar, mau, itu berarti dia masuk dalam dosa. Nah itu, jadi sikap gereja tetap menerima mereka sebagai anak-anak Allah di satu pihak, tetapi gereja menolak perilaku yang seperti itu. Karena apa? Manusia pada dasarnya diciptakan kepriaan dan kewanitaan. Begitu juga dengan biseksual misalnya, dia suka kedua jenisnya, atau transgender, berperilaku sebagai seorang laki-laki dilahirkan sebagai laki-laki tapi berperilaku sebagai perempuan. Demikian pun sebaliknya. Gereja hendak menegaskan bahwa kepriaan atau kewanitaan itu adalah anugerah. Anugerah. Jadi kalau kita saya ingin jadi cewek deh, lalu saya mulai Niko, marilah. Aduh. Atau saya ingin tetap jadi cowok, terus saya
Jadi itu orang menyangkal kodratnya. Tetapi di pihak lain juga ada pertanyaan lanjut, misalnya, apakah gereja menyetujui perkawinan LGBT? Apakah gereja menyetujui? Tentu tidak. Secara hukum kodrat, sejak pertama Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu. Perkawinan dalam gereja Katolik ditekankan dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1055 itu berkisah tentang perkawinan itu adalah dua orang, laki dan perempuan, saling memberikan diri. Karena apa? Di situ kesepakatannya supaya mereka berbahagia bersama, tapi kemudian melahirkan keturunan. Allah meminta supaya saya sudah siapkan ini Adam dan Hawa, lanjutkan, penuhilah muka bumi. Jadi tidak mungkin seorang lesbian atau homoseksual melakukan hubungan intim dan melahirkan anak. Tapi Romo, misalnya kami kan bisa adopsi, tetapi kepriaan dan kewanitaan itu tidak bisa diwakilkan, karena itu terberi. Maka gereja menolak. Bahkan gereja juga menentang bila pemerintah melegalkan supaya perkawinan antara sesama jenis, karena itu melawan hukum kodrat. Tetapi sebagai pribadi, gereja tetap menerima, pintu gereja tetap terbuka, dan gereja tetap memeluk mereka dalam kasih, karena itu adalah mereka itu adalah orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, sahabat kita, adik atau kakak kita. Siap Romo, paham Romo. Ya karena Alkitab juga berkata kan di Kejadian ya Romo ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Bambang ya Romo. Iya. Ya. Ya. Oke nih Mo, tadi kan kita udah kupas tuntas nih masalah LGBT nih Mo. Nah ini nggak beda jauh lah, Messi di sekitaran sini yang dekat sama kaum muda nih Mo. Jadi kita kan Messi kaum muda nih kebanyakan nih. Nah baru akil balik gitu kan Mo. Nah ini tuh hukumnya apa sih, maksudnya apa sih penjelasannya? Jadi, kalau misal kita tuh masturbasi gitu Mo, itu dosa apa enggak gitu Mo? Kita masih bingung ini. Oke. Jadi saya kembali lagi merunut cerita kitab suci. Istilah onani itu berasal dari juga diambil dari kisah kitab suci seorang laki-laki yang bernama Onan. Onan ya, kalau kita mendengar ya. Itu dalam kitab Kejadian jadi sebenarnya. Jadi orang ini mendapatkan, jadi ada satu wanita yang kemudian memiliki suami dari kakak mereka. Tapi kemudian kakak itu tidak mempunyai anak, mati sebelum punya anak. Nah, salah satu dari adiknya itu namanya Onan itu melakukan hubungan suami istri karena dia diminta untuk meneruskan hubungan suami istri dan dia diangkat menjadi suami dari wanita itu, melakukan hubungan suami istri, tetapi kemudian itu benihnya itu benihnya itu ditumpahkan di luar. Namanya onan. Kemudian muncullah istilah onani. Nah, dalam gereja, bagaimana gereja memandang ini masturbasi atau onani? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2532, kalau tidak salah ingat saya. 2532 itu mengatakan bahwa alat genital kita, jenis kelamin kita, baik laki maupun perempuan, itulah adalah anugerah yang sebenarnya dipakai untuk sebuah hubungan yang suci, laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam perkawinan. Jadi ketika kita melakukan masturbasi atau onani, itu dalam Katekismus Gereja Katolik disebut itu masuk dalam kategori dosa besar. Mengapa? Karena kita mencari kesenangan, kepuasan dengan memberikan stimulus kepada alat kelamin kita untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Padahal seksualitas itu diciptakan Allah untuk kisah penciptaan baru. Dan itu adalah suci. Seksualitas itu ada suci. Jadi bukan soal alat kelamin saja, tetapi seluruh diri kita itu adalah seksualitas. Maka kita dipanggil untuk sungguh menghargai tubuh kita sebagai bait Allah. Jadi tindakan masturbasi atau onani itu adalah suatu dosa. Maka kalau itu adalah dosa, kita perlu mengakunya. Dan secara psikologi misalnya ya, kita akan sangat tergantung, nah itu,
Dari sisi psikologi dan kesehatan itu akan sangat tergantung dan merusak mentalitas kita, dan kita menjadi pribadi yang hanya mencintai diri kita, tidak mencintai orang lain sesama, karena kita hanya mencari kepuasan untuk diri sendiri. Ya. Jadi Ya. gitu ya Mo ya. Nah nih buat teman-teman semua nih yang ada di rumah juga nih. Ini. Buat anda yang sering masturbasi, ingat dosa besar. Ini para penggiat. Oh iya. Sabar. Penggiat ini banyak banget pasti. Sabar. Oh, iya. Katanya juga kalau di medis kan juga bikin lupa ya. Jadi Iya, ingatan itu kan juga sering lupa ya, apa Mo ya? namanya, otak kita juga kan terganggu ya. Maksudnya sel-sel otak kita terganggu karena ya terhimpit dengan pikiran-pikiran seperti itu. Oke. Ya katanya di medis juga bikin sering lupa ya Romo ya. Ya, Apa tadi aku ngomong apa? Oke, aku lupa. udah. Oke, Aku lupa. Aku lupa tadi. Kalau Ngomong mulai apa? banyak lupa tanda-tanda. Aku lupa. Ketahuan ini sepertinya ini. Ya penggiat emang. Penggiat. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya nih. Gini loh Romo, kita kan sebagai kaum minoritas yang ada di Indonesia ini Mo. Mungkin teman-teman di sini juga pernah kejadian atau merasakan gitu, berada di tengah-tengah pergaulan yang bisa dibilang agak toksik gitu Mo. Mungkin di antara mayoritas gitu. Mungkin kerap kali terjadi penistaan gitu Mo terhadap kita gitu. Karena kita minoritas. Nah, apa sih sikap kita yang perlu kita ambil atau gimana sih kita nanggapinya gitu loh Mo? Apakah kita perlu membela Tuhan Yesus atau kita diam saja atau gimana nih Mo? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya juga ingin mengajak kita kembali lagi. Minoritas itu bukan sekarang saja. Jadi ketika gereja perdana itu tumbuh, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, kemudian murid-murid berkumpul, mereka ber-12 di atas ruang atas bersama Bunda Maria, berdoa sampai Roh Kudus turun, dan mereka mulai mewartakan. Nah, banyak yang mati, dibunuh sebagai martir karena mereka kaum minoritas. Tapi apakah dengan begitu membuat iman mereka mati? Tentu tidak. Tidak. Justru dengan itu semakin mereka berkembang karena Allah berkarya. Roh Kudus terus memimpin, yang pertama. Yang kedua, apakah Yesus perlu dibela? Apakah Tuhan perlu dibela? Saya mengutip buku yang ditulis oleh Gus Dur ya. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sangat maha kuasa. Dia sangat maha kuasa. Jadi sikap kita terhadap penistaan agama, atau jangan sampai kita juga menjadi bagian dari orang yang menistakan agama lain. Panggilan kita adalah menghargai perbedaan, menghargai agama orang lain, keyakinan orang lain, bahwa mereka menemukan Tuhan di jalannya. Kita menemukan Tuhan di jalannya. Apakah kita perlu membalas kalau mereka menista kita? Kita tidak perlu membalas. Ya seperti tadi katamu, tampar pipi kiri, kaki kanan. Karena apa? Dalam keadaan apapun, Yesus pernah berkata, Roh Kudus akan berbicara, bukan lagi kamu yang berbicara, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam dirimu yang berbicara. Maka kita panggilan untuk mengasihi musuh. Walaupun kita dinista, tidak menurunkan iman kita. Tuhan tidak perlu dibela, Dia maha kuasa. Maka kalau kita ingat hari-hari terakhir ini, itu orang banyak mulai berkomentar tentang apa yang dikatakan Ahok ketika dia diadili. Kalau hari ini kalian menjolimi saya, kalian menjolimi Tuhan yang maha kuasa. Dan saya akan membuktikan kalian akan dipermalukan satu persatu. Terbukti. Berat ya. Berat. Mau nambahin lebih. Sepertinya sudah di ambang jurang ini ya. Iya agak bilang jurang tadi ya. Kembali lagi itu memang Alkitab juga mencerit akan spoiler ya Romo tentang Kristenan sekarang yang menjadi minoritas, kumpul di Monas. Iya. Ya enggak. Nanti lanjut. Ya, lanjut nih Mo. Nih kan di Alkitab ini sempat skip nih Mo. Dari umur 12 tiba-tiba umur 30 nih Mo. Nah itu Yesus tuh kemana Mo? Apakah Yesus itu self healing ke pantai atau ke gunung gitu Mo? Iya ini.
Ini Monggo. pas lagi remaja-remajanya Romo. Kayaknya saya perlu ke gereja tanya Santo Yosef dulu nih. Oh, aduh. Santo Yosef, tolong saya ini jawab pertanyaan. Yesus umur 12 tahun sampai 30 ada di mana? Nah, iya. Ya, kitab suci tidak mengisahkan tentang masa itu hilang ya. Jadi masa yang tersembunyi, lebih sering disebut dengan masa yang tersembunyi. Saya ingat ketika saya kuliah, kami pernah membuat pertanyaan gitu. Jadi frater-frater membuat pertanyaan kepada dosen kitab suci. Pastor, Yesus muncul di usia 30 tahun. Terakhir kita dengar kisahnya itu dia hilang dan ditemukan di bait Allah umur 12. 12 sampai 23 itu berarti 18 tahun ya. 18. 18 tahun. Nah, dalam beberapa kisah tradisi, jadi sumber iman kita itu ada 3. Tradisi tulisan dan tulisan, kedua kitab suci, dan ketiga magisterium, kuasa mengajar gereja. Nah, dalam kisah tradisi itu dikisahkan sebenarnya di umur 12 sampai ke 30 tahun sebelum dia tampil, Yesus belajar tentang kitab suci di sekolah kitab suci. Jadi ada satu tempat di pinggir atau tepi Laut Mati namanya Qumran. Qumran itu adalah tempat ditemukannya berbagai macam gulungan-gulungan kitab suci yang sekarang kita pegang itu dari gulungan yang ditulis dalam kertas daun papirus, kemudian digulung, ditempatkan dalam lubang-lubang batu. Nah, dulu di situ ada sekolah kitab suci, sekolah Qumran. Nah, para ahli menafsirkan bahwa masa yang hilang itu adalah masa di mana Yesus pergi sekolah 18 tahun. Sehingga kita begitu lihat Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia sangat menguasai kitab Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru, sabdanya dia sampaikan dengan begitu penuh kuasa. Nah, disitulah dia, selain itu ya tidak dikisahkan lagi tentang bagaimana dia bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Kita tahunya tiba-tiba dia muncul, dibaptis oleh Yohanes dan kemudian mulai berkarya. Di satu sisi dan di sisi lain tentu kisah cerita atau kisah tradisi ini bisa juga kita mengatakan bahwa bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Tapi tradisi lisan yang diceritakan itu mau menunjukkan betapa Allah mempersiapkan dan membentuk Yesus untuk maju dalam karya pewarta. Itu pas Yesus sekolah ini nggak mau ejek-ejekan nama bapak, nggak mau. Bisa jadi. Ejek-ejekan nama bapak. Bapaknya siapa coba? Berarti Tuhan Yesus punya teman tongkrongan. Teman tongkrongan ya mau ya. Teman tongkrongan, bener dan banget. teman tongkrongan itu sebenarnya salah satu muridnya. Jadi ada kisah-kisah lain itu yang menyebut bahwa Yohanes pengarang Injil itu adalah teman sekolahnya Yesus. Sehingga dia sangat Injilnya itu sangat berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Sumbernya berbeda karena dia tahu lebih banyak tentang kitab suci dan dia menyebut sabda menjadi manusia. Dalam anak indie pasti itu Yohanes ya mau Nah, ya. sahabat sejati ya, sahabat sejati. Senang gembira sampai Yesus mati, Yohanes ada di kaki salib. Itu definisi sahabat sejati, susah dan senang. Sudah cukup tentang Yesus kecil. Ya. Apa ada tambahan? Kita akan melihat, ini tadi kan sudah dibuka live chat. Ya, benar Dan banget. Pertanyaan-pertanyaan akan kita lihat. Silakan Romo, pertanyaannya. Waduh. Tolong Wah, ini dibacakan. panjang ini, mau dibacakan aja apa mau membaca sendiri aja mau? Bacain. Tolong dibacakan apa? Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama mau. Ini yang paling penasaran aku di Alkitab kan jelas banget gak boleh membunuh. Tapi kadang kayak tentara gitu kan sering terpaksa sama keadaan untuk membunuh. Apalagi tentara di zaman perang dunia dulu. Itu mereka dipaksa sama pemerintah untuk terjun ke medan perang. Nah, menurut gereja Katolik ini tindakan tentaranya itu seburuk apa? Sama mereka harusnya gimana, Mo? Monggo. Monggo Romo. Berat euy. Jadi begini, gereja selalu menganjurkan dan mengusahakan perdamaian. Itu satu poinnya.
Tetapi kadang-kadang perdamaian itu juga tidak mudah untuk didapat. Ada satu pepatah bahasa Latin yang mengatakan begini, si vis pacem para bellum. Artinya jika engkau ingin mendapatkan kedamaian, sediakanlah perang. Nah, bagaimana sebenarnya sikap tentara? Jadi saya mungkin sedikit menjawab sedikit lebih panjang. Gereja berusaha sekuat tenaga mengusahakan perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja juga berusaha sekuat tenaga agar dunia atau bangsa tidak menggunakan senjata untuk menghancurkan kehidupan. Nah, tentara-tentara kita atau tentara nasional atau tentara di mana saja berperang, itu berperang dalam beberapa konteks. Bisa jadi berperang untuk menginvasi, menguasai suatu tempat tertentu. Atau bisa jadi untuk mempertahankan diri dari serangan. Apakah membunuh diperbolehkan? Perang punya peraturan sendiri. Ketika kamu terancam, kamu boleh membunuh. Itu peraturan perang. Kalau temanmu tidak mau menembak, kamu menembak temanmu. Misalnya begitu. Tetapi bagaimana gereja menyikapinya? Gereja berusaha sekuat tenaga agar baik polisi atau tentara mengusahakan pembunuhan itu dalam perang itu adalah yang paling terakhir. Maka itu hendak mau mengatakan bahwa kalau jiwa saya terancam, ya saya harus mempertahankan diri. Tapi kalau membunuh karena nafsu dan kepentingan, tentu itu tidak dihancurkan. Dan itu tentu melawan perintah di mana kita mengambil hak hidup orang lain. Saya bisa jawab begitu kira-kira. Berarti perang itu pilihan terakhir ya, Romo, paling Perang itu pilihan terakhir. selama bisa mediasi, ngobrol, ya. Oh, tanpa menggunakan senjata. Oh ya, tangan kosong? Tangan kosong. Oh ya. Tampar pipi kari. Kayak tampak-tampakan aja itu, gitu. Sampai lebam duluan kalah gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Romo. Ada pertanyaan lagi nih dari live chat kita ini. Ya, jadi pertanyaan kedua nih Mo, ada konspirasi bahwa Yesus pernah belajar agama di India. Apakah ini benar Mo? Nah, itu Romo, saya juga Ya, pernah dengar. Kalau dalam pandangan gereja Katolik dan tradisi-tradisi lisan itu tidak ada data yang jelas tentang ini. Bahwa Yesus belajar di India itu tidak ada data kitab suci. Bahkan kalau kita melihat perjalanan, kalau dia harus dari Yerusalem, waktu itu sistemnya jalan kaki sampai di India, dari itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dalam data-data kitab suci maupun dalam data tradisi gereja tidak ada data yang mengatakan Yesus pernah belajar di India. Itu yang bisa saya kasih. Oke. Siapa tahu di India kan bikin belajar roti canai, makanya bisa menggandakan roti banyak itu. Jadi menurut Katolik ini hoax. Hoax ya Romo ya, Hoax. ditolak ya. Ditolak. Oke. Nah oke Romo, ini terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Iya, pertanyaan-pertanyaan kita. Kita dan juga pertanyaan yang di live chat. Terima kasih yang sudah bertanya, Yap. 2 orang itu tadi. Dan juga emang kalau misalnya bahas agama ini ya, nggak mungkin selesai ya Mo ya. Ya nggak mungkin selesai. Panjang terus sampai malam ya. Itu juga udah mulai off gitu, selesai di-cut. Nah, sebagai penutup aja Mo, penutup perjumpaan kali ini, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak muda yang katanya tersesat ini Romo, yang mencari celah-celah agama, mencurangi agama ini Romo? Apakah ada pesan-pesan? Iya. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan begini, fides intellectum querens atau fides querens intellectum, iman mencari pengertian. Jangan kita mencari pengertian untuk beriman. Berimanlah dulu, baru Tuhan akan membuka mata hati dan pikiranmu untuk mengerti apa yang Dia katakan. Maka sebagai OMK, waktu kita ziarah, saya memberi satu istilah OMK bernafas. Malam hari ini kita OMK reborn. Reborn. Nah,
itu senada. Maka bagaimana kita bisa mencari pengertian dengan iman kita, itu maka kita harus selalu menyediakan waktu. Jangan sisakan waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan. Jangan sisakan waktu sisa baru saya berdoa, membaca kitab suci dan lain-lain. Tapi mari kita dalam semangat yang sama, reborn ini kita harus bernafas. Nafas itu kehidupan. Kalau kita tidak lagi bernafas, maka kini dan masa depan pun tidak akan tercapai. Ya, Amin. Oke. Baik, oke. Sepertinya kita udah di ujung acara. Iya. Ya, Kita udah sampai di penghujung ini ya. Monggo Romo berdiri Romo. Monggo Romo. Sini. Oh, ini ada lagi. Kayak apa, kayak boyband malah ya. Kayak boyband ya, boyband kita mau tampil nih. Iya, ini. Yofi and Nuno ya. Musik, Lagu apa? salah ya. Lagu apa? Kalau kita yang nyanyi bubar. Bubar, Iya, jangan-jangan. bubar, sorry. Nah ini kita udah diulangi lagi. Sudah di penghujung acara ini ya Mas ya. Dan Ya Romo benar ya. banget nih. Tapi nih sebelum acara kami tutup dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan saudara yang di rumah belum kami jawab di sini. Betul. Karena adanya keterbatasan waktu. Nah juga buat salah kata dari kita ini, kita mohon maaf banget. Iya. Kita bukan apa ya, cuman penasaran gitu loh. Iya, Kita tapi salah-salahnya itu disengaja. iya. Maafkan kesalahan kami yang disengaja maupun yang disengaja. Iya. Ya. Sebelum menutup acara, ada pepatah dari Uncle Nick, silahkan. Tadi Romo sudah menutup, saya juga nggak mau kalah. Iya, Saya namanya Katolik kan universal, benar, semua bahasa. benar. Ini. Silakan. 乃拉克艺术以来，各因着卡 Artinya manusia itu hidup bukan dari roti saja, 乃伊来更为以来克爱呀， tetapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. 那恩基个人为以来克来爱呀。 Tetapi malam ini saya mengatakan bahwa bukan hanya dari firman Allah, tetapi juga dari roti-roti dan bakpao depan gereja. Panjang. Baik, terima kasih. Saya Kevin. Saya Niko Saya Gaby. dan Undur ini diri. selalu hidup bergelimang. Ha! Inilah dia Fostis Reborn. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi sangat ilahi. Berikanlah tepuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Kepadamu Tuhan, Kau jadi sangat